Masalah. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah tak ada celah. Orang tua tetaplah menjadi orang tua, tidak ada yang namanya mantan orang tua, dan selamanya tidak ada yang namanya mantan anak. Labib sudah menghubungi ibunya, Bu Murti rupanya sangat merindukan Labib dan terus meminta Labib untuk segera pulang. Labib juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri, kerinduan kepada ibu dan ayahnya sangatlah besar. Sudah setengah tahun lamanya ia pergi meninggalkan kedua orang tua dan adiknya. Ya, semenjak diusir oleh ayahnya Labib tidak berani menginjakan kakinya lagi di rumah itu. Ia memilih tinggal bersama sang istri di rumah kontrakan sampai saat ini. Ekonomi Labib sekarang sudah mulai membaik, ia sudah memiliki tabungan yang lumayan besar. Labib bekerja keras banting tulang untuk Melisa dan calon buah hatinya, tidak ada kata lelah baginya. Perjuangannya adalah bentuk kasih sayang Labib kepada keluarganya. Pagi ini Labib nampak bersemangat mempacking baju untuk dibawa pulang. Labib sudah merayu Melisa mengajaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya. Kondisi Melisa sudah membaik. Ia sekarang mulai rajin membersihkan rumah, mencuci baju milik suaminya, memasak, semua pekerjaan yang berkaitan dengan ibu rumah tangga perlahan sudah ia kerjakan semestinya. Ia ingin berubah menjadi istri yang baik untuk suaminya dan menjadi ibu yang baik untuk anaknya nanti. Harapan wanita itu sangatlah besar, ia tidak ingin anaknya bernasib sama seperti dirinya. Biarlah masa lalunya kelam, namun ia tak mau berlarut. Saatnya ia mulai bangkit dan menjadi seseorang yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Setelah selesai memasak, wanita itu menghampiri suaminya yang berada di dalam kamar. "Beb, nanti kamu pulang jam berapa? Nanti tak usahakan agak cepat dari biasanya, Mel." "Oke. Sarapan dulu yuk, udah mateng sarapannya." Labib mengulurkan tangannya ke sang istri meminta pertolongan agar bisa berdiri. "Makasih Mama, ayo kita sarapan," ucap Labib sambil merangkul bahu istrinya keluar dari kamar. Sarapan pagi sudah dihidangkan di atas meja makan. Sarapan yang sangat sederhana, pagi ini Melisa memasak sambal goreng tempe dan lauk telur dadar. Melisa dengan cekatan mengambilkan nasi beserta lauk untuk suaminya. Mereka berdua menikmati sarapan bersama pagi itu. "Alhamdulillah. Mau nambah, Beb? Udah kenyang, Mel. Selama ini masakanku enak gak sih, Beb?" "Enak lah, kenapa sih tanya kayak gitu? Barangkali keasinan atau kurang apa, maaf. Aku nggak jago masak soalnya." "Enak kok, udah pas semuanya." "Makasih, Mel." "Ya, sama-sama. Udah sana berangkat." "Kok kamu usir aku sih, Mel?" "Nggak niat ngusir aku, kalau berangkat gak asik kan, biar pulang agak cepet." "Ya udah, aku berangkat dulu ya. Nanti pulang mau nitip apa?" "Nitip apa ya? Belum pengen. Nanti kalau pengen apa-apa tak wa aja." "Ya, udah ya Mel, tak tinggal dulu. Assalamualaikum." "Ya, waalaikumsalam." Setelah Labib berangkat bekerja, Melisa meneruskan mempacking barang-barang milik mereka. Ada perasaan bahagia dalam diri Melisa, akhirnya ia bisa diterima oleh kedua orang tua Labib. Melisa sekelebat teringat kedua orang tuanya, di mana mereka sekarang. Melisa pernah mencoba menghubungi orang tuanya namun sayang, kedua nomor orang tuanya sudah tidak bisa dihubungi. Melisa hanya bisa berdoa untuk mama dan papanya semoga mereka bisa hidup bahagia dengan keluarganya masing-masing. Melisa kadang berpikir apakah kedua orang tuanya pernah mencarinya. Padahal Melisa sendiri memang tidak pernah ganti nomor handphone. Nomornya masih tetap sama seperti dulu, namun sampai detik ini nyatanya belum ada telepon dari kedua orang tuanya, walaupun hanya sekedar bertanya kabar. "Kontrakan ini akan menjadi tempat kenangan untukku," gumam Melisa sambil tersenyum. Ia masih ingat betul saat pertama kali pergi dari rumahnya, Melisa hanya memiliki uang 500.000. Pikiran Melisa sudah sangat buntu waktu itu, mencari pekerjaan sangat susah. Akhirnya ia ditawari oleh temannya bekerja di tempat karaoke sebagai pemandu lagu. Teman Melisa memberi iming-iming jika mau bergabung dengannya akan dibantu membayar kontrakan setengah dari harga. Tanpa berpikir panjang Melisa menerima tawaran tersebut. Saat siang hari Melisa menghabiskan waktunya untuk istirahat sedangkan malam hari barulah ia bekerja hingga menjelang subuh. Awalnya Melisa hanya bekerja sebagai pemandu karaoke, namun lama-kelamaan semakin ia mengenal dunia bebas Melisa menerima tawaran untuk melayani om-om. Itu adalah kesempatan emas baginya, dengan begitu ia bisa mendapatkan uang yang lebih besar.
Tes. Butiran bening dari sudut mata Melisa terjatuh. Ia merasa berdosa pernah melakukan itu, bahkan sampai saat ini Melisa sangat takut jika Om Hendra tiba-tiba datang dan meminta Melisa untuk meninggalkan Labib. Melisa menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Ya Allah, ampunilah aku, lindungilah keluargaku. Amin. Setelah melaksanakan sholat asar, Jaka mengemasi laptopnya. Ia sudah berjanji untuk pulang lebih gasik karena akan menemani Alisa belanja bulanan. Diarti. Panggilan masuk dari kontak Zaujati. Halo, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam sayang, mas lagi ngemasi laptop ini. Sabar ya, bentar lagi mas pulang. Mas, kalau mas Jaka belanja sendiri gimana? Sekalian arah pulang. Loh, lah sayang, kenapa kok ndak ikut belanja? Aku habis mual mas, pusing kepalaku. Aku minta tolong mas Jaka aja ya, nanti tak list kebutuhannya. Ya sudah, tapi ini sayang udah pulang kan dari ruko? Udah mas, dari jam 2 tadi. Ini lagi istirahat di kamar aku. Ya sudah istirahat, nanti mas usahakan agak cepat belanjanya. Biar cepat pulang. Iya mas, wait ya mas. Lagi tak rinci ini kebutuhannya. Iya sayang. Udah ya mas, tak matiin dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Sambungan terputus. Sebelum menutup ponselnya, Zaka memandangi foto wallpaper ponselnya yang terpampang gambar istrinya memegang bunga Edelweiss saat diseruni poin. Ya Allah, paringgi sehat damel ibu kali calon bein. Ya Allah, berikan kesehatan untuk ibu dan calon anaknya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Zaka. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Mbak Wati. Masuk Mbak Wati. Mas Jaka, ini nitip salad buah sama salad sayur buat Mbak Alisa. Ucap Mbak Wati sambil menyerahkan satu kresek putih berisi 4 kotak plastik. Alisa pesen di Mbak Wati. Nggak mas, ini saya sengaja bikinin salad buat Mbak Alisa. Buat cemilan sehat di rumah, nanti kalau pengen lagi saya buatin mas. Loh gimana Ti? Ini gratis maksudnya? Iya mas, gratis buat MBA Alisa. Saya terima ya Mbak Wati, saya mewakili Alisa mengucapkan terima kasih. Tapi nanti kalau pengen lagi ya, jangan digratisin Mbak, bayar saja ya Mbak. Mbak Wati kan jualan. Iya mas, sama-sama. Nggak apa-apa mas Jaka, saya seneng banget kalau Mbak Lisa seneng sama makanan buatan saya. Ya, tapi Mbak Wati jualan, masak ya istri saya digratisi terus. Jangan ya Mbak, jualan ya jualan. Nanti kalau Lisa pengen saya pesen ke Mbak Wati lagi. Iya mas. Ya sudah mas, saya permisi. Enggak Mbak. Zaka senang istrinya sudah sangat dekat dengan semua karyawannya. Sampai makanan saja Mbak Wati rela menitipkan melalui Zaka. Zaka dan Alisa sama-sama menjadi orang yang sederhana di depan semua karyawannya. Itu sebabnya mereka lebih mudah dekat dengan karyawannya dan sampai kapanpun mereka berdua memang tidak mau jika dipanggil dengan sebutan bos. 20 menit berlalu, Zaka sudah sampai di swalayan. Ia sudah mendapat pesan dari Alisa yang berisikan list belanjaan yang harus dibeli oleh Zaka. Zaka mengambil troli lalu berjalan menuju lorong-lorong rak kebutuhan rumah tangga. Zaka dengan cekatan mengambil belanjaan sesuai dengan list yang dikirim oleh sang istri. Setelah troli terisi penuh, Zaka menuju kasir untuk mengantri. Antrian yang lumayan panjang, Zaka seketika menjadi teringat istrinya. Jika Alisa ikut belanja sore ini, mungkin ia akan mengeluh karena antrian yang cukup panjang dan akan membuatnya lelah. Kang Zetaka? Saat ingin mengirim pesan ke Alisa, tiba-tiba Zaka dipanggil oleh seseorang. Zaka langsung menoleh ke sumber suara. Dey. Mbak Julaika! Melisa mendapat pesan dari Labib bahwa sebelum pulang ke rumah Labib mampir ke toko roti terlebih dahulu, membeli roti untuk dibawa ke rumah orang tuanya. Sambil menunggu Labib pulang, Melisa mempersiapkan baju ganti untuk suaminya. Semua tas sudah terisi penuh. Tadi siang Melisa juga sudah mengabari ulang pemilik rumah bahwa Melisa dan suami akan pindah sore ini juga. Pemilik rumah memang sudah mengenal baik Melisa dan Labib. Uang kontrakan yang sudah dibayar penuh oleh Melisa dikembalikan sang pemilik kontrakan karena kontrakan tersebut terhitung bulan ini baru disambung. Itu sebabnya uang yang sudah dibayarkan dikembalikan semua kepada Melisa. Tok tok tok. Mendengar ada yang mengetuk pintu, Melisa berjalan menuju ruang tamu. Siapa ya tamunya? Gumam Melisa.
Ceklek. Dey. Om Hendra, apa kabar sayang? Oh, ngapain kesini? Mau jemput kamu, aku kangen sama kamu sayang. Om, maafkan aku nggak bisa nerusin hubungan ini. Kenapa sayang? Bukankah kamu sudah berjanji akan meninggalkan suamimu? Kenapa tiba-tiba kamu seperti ini? Deru suara motor Labib datang. Dey. Melisa sangat panik. Bagaimana jika Labib tahu Melisa diam-diam berhubungan dengan laki-laki lain? Itu suamimu kan, Mel? Tanya Om Hendra. Melisa tidak menjawab pertanyaan Om Hendra. Ia masih bingung menyusun kata untuk menjelaskan semuanya kepada Labib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Melisa lirih. Kenapa tamunya nggak disuruh masuk, Mel? Saya kesini mau ambil Melisa. Jawab Om Hendra. Mau ambil gimana maksudnya, Mas? Tanya Labib yang nampak bingung. Om Hendra tersenyum simpul mendengar pertanyaan dari Labib. Ia mengambil ponsel di sakunya. Om Hendra mengulir gawainya membuka galeri dan memperlihatkan fotonya saat bersama dengan Melisa di kamar. Bisa dilihat, Mas. Om Hendra mengarahkan layar ponselnya tepat di hadapan Labib. Om Hendra! Air mata Melisa sudah tidak bisa dibendung, ia takut Labib marah kepadanya. Rahang Labib mulai mengeras, darahnya sudah mulai mendidih. Ia tidak menyangka Melisa bersetubuh dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Apa maksud kamu, Mel? Kamu selingkuh dan bersetubuh bersama orang lain di belakangku. Beb, aku bisa jelasin, Beb. Kedua tangan Melisa memegang tangan Labib memohon agar Labib mau mendengarkan penjelasannya. Tidak ada yang perlu kamu jelasin. Semua sudah jelas, yang namanya wanita murahan selamanya akan menjadi wanita murahan. Labib, maafin aku. Tangisan Melisa memecah, ia sangat sakit hati. Labib mengatakan dirinya wanita murahan, namun ia juga tetap akan berusaha menjelaskan semuanya kepada Labib. Labib tidak menjawab. Ia menarik tangannya dengan kuat, Melisa hampir terjatuh namun dengan sigap Om Hendra menolongnya. Pergi kamu! Sudah saatnya Melisa hidup bahagia bersamaku. Ucap Om Hendra mengusir Labib. Oke, saya akan pergi. Semoga bahagia. Labib berlalu meninggalkan Om Hendra dan Melisa. Enggak, aku hanya ingin bersama kamu. Selamanya aku hanya ingin bersama kamu dan anak-anak kita. Tangisan itu sudah mulai menguat, Melisa terus memanggil nama Labib. Namun Labib sudah tidak menghiraukannya lagi. Labib, jangan pergi tinggalin aku. Suara tangisan itu semakin menjadi saat Labib menjalankan motornya dan pergi meninggalkan Melisa. Semua ini gara-gara kamu, Om. Kamu yang membuat suamiku pergi meninggalkanku. Plak. Apa maksud kamu? Apa kamu mau mengingkari janjimu? Melisa menahan rasa sakit yang ada di pipinya. Ayo ikut aku. Om Hendra menarik tangan Melisa. LPSN? Melisa menarik tangannya kuat. Tentu sangat sakit, namun Melisa sekuat tenaga akan tetap berusaha tidak pergi bersama Om Hendra. Melisa? Bentak Om Hendra. Cukup, Om. Aku akan mengganti semua uang Om Hendra. Suara tegas itu bersamaan dengan isakan yang mendalam. Semua rasa sakit bercampur menjadi satu. Aku tidak butuh uang. Melisa berjalan cepat sambil memegang perutnya menuju ke kamar. Ia mengambil uang yang pernah diberikan oleh Om Hendra, uang yang sudah terpakai memang sudah Melisa ganti dan uang itu sudah kembali utuh dengan amplop yang sama. Om Hendra rupanya mengikuti Melisa masuk ke dalam. Ayo ikut aku. Om Hendra mencengkram tangan Melisa sangat kuat. LPSN? Plak. Jangan main-main kamu. Pipi Melisa sudah memerah, tamparan keras tangan Om Hendra membuatnya semakin lemah. Namun Melisa berusaha menahan rasa sakit yang dirasa. Sudah cukup kan? Ini uangnya. Terima kasih sudah membantuku. Silakan pergi dari rumah ini. Melisa nampak begitu kuat di hadapan Om Hendra. Dasar wanita lon, wanita murahan kamu.
Terima kasih Om, benar kata Anda, saya memang wanita murahan. Ucap Melisa sambil memejamkan matanya. Om Hindra berlalu pergi meninggalkan Melisa. Lutut Melisa seketika lemas, air mata itu sudah mulai meluruh kembali. Semua rencana itu sudah pupus, Labib sudah pergi meninggalkan Melisa dan sudah berjanji tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Maafkan Mama nak, Mama gagal menjadi ibu yang baik untuk kamu. Tapi Mama janji Mama akan menjadi ibu sekaligus ayah untukmu, merawatmu hingga Mama tutup usia.